Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati para pengurus PP Muslimat Nahdlatul Ulama. Yang kami hormati pengurus PW Muslimat NU se-Indonesia, termasuk tentunya tuan rumah PW Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Para pengurus PC Muslimat NU se-Indonesia yang kami hormati, para pengurus PCI, pengurus cabang istimewa Muslimat NU di luar negeri, yang dalam hal ini kami lihat didominasi oleh 3 negara, yakni Arab Saudi, Malaysia, dan Hong Kong beserta Makau. Ada Ibu Lulu Muniroh, istri dari Bapak Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Arab Saudi. Ada juga yang lain-lain. Adapun yang dari Hong Kong misalnya, ada kenalan lama saya, Ibu Hajah Fatimah Angelia. Kemudian dari Malaysia ada Ibu Mimin. Alhamdulillah semuanya bisa hadir walaupun secara virtual. Yang saya hormati pimpinan perangkat kepengurusan Muslimat Nahdlatul Ulama di berbagai tingkatan. Yang saya hormati segenap anggota Muslimat Nahdlatul Ulama seluruh tanah air dan di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya bisa bertemu muka dengan ibu-ibu para pengurus muslimat dari tingkat pimpinan pusat sampai ke anggota-anggota di berbagai daerah dan di berbagai negara. Pada kesempatan ini saya diminta untuk memberikan tausiah, walaupun sebenarnya saya sudah berusaha untuk menolak karena saya khawatir dituduh telah terlibat KKN. Mengapa? Karena Ketua PW Muslimat Nahdlatul Ulama DIY Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penyelenggara dari acara ini adalah istri saya. Tapi karena Ibu Ketua Umum yang sangat saya hormati, Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa, hanya
merekomendasikan nama saya untuk menjadi pemberi tausiah, maka saya terpaksa dengan berat hati tampil pada siang hari ini. Ibu-ibu yang kami hormati, tema yang saya akan sampaikan dan telah tertulis ialah mengukuhkan kehadiran atau keberadaan Islam sebagai agama perdamaian, sebagai dinus salam, sebagai the religion of peace. Tema ini sebenarnya cuma untuk merespon apa yang menjadi kegiatan muslimat dalam beberapa minggu atau bulan terakhir ini, yakni kegiatan riyadhah dan doa bersama muslimat NU untuk bangsa Indonesia. Riyadhah dan doa bersama keluarga besar muslimat NU ini saya respon dengan tema yang saya tampilkan tadi, yakni mengukuhkan kehadiran atau keberadaan Islam sebagai agama perdamaian. Dengan tema ini saya ingin menjawab bahwa dengan melestarikan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah seperti yang kita saksikan dalam acara di siang ini, maka sebenarnya muslimat Nahdlatul Ulama dan warga NU atau kaum Nahdiyin telah mengukuhkan keberadaan agamanya sebagai dinus salam, sebagai agama yang cinta damai. Ibu-ibu muslimat Nahdlatul Ulama dan para pemirsa yang sangat saya hormati, sebenarnya tema yang saya tampilkan ini bukan tema yang baru. Tema yang sudah sejak lama kita yakini bahwa Islam benar-benar adalah dinus salam. Saya masih sangat ingat dan terngiang-ngiang di telinga saya bagaimana ketika saya masih kecil, lahir dan dibesarkan di sebuah pulau yang sekarang menjadi bagian dari wilayah pemerintahan Ibu Khofifah Indar Parawansa, yakni Pulau Madura, di langgar-langgar, musola-musola dan masjid-masjid, biasa kaum Nahdiyin melantunkan sebuah wirid yang berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bedanya dengan orang lain, bahwa di kalangan kaum Nahdiyin, wirid itu dibaca bersama-sama dengan keras, dengan jahat. Wirid itu berbunyi, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang maha damai itu. Assalam, yang maha damai dan maha sejahtera. Wa minkas salam, dan dari Engkaulah ya Allah kedamaian dan kesejahteraan itu datang atau berasal. Wa ilaika ya'udus salam, dan hanya kepadamulah ya Allah kedamaian dan kesejahteraan itu akan kembali. Maka fahayyina rabbana bisalam, maka panjangkanlah umur kami ya Allah, hidupkanlah kami dengan umur yang panjang, bisalam, dengan suasana yang damai.
sejahtera, aman. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam, dan masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga, yang surga itu adalah negeri yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejahteraan. Kita sangat meyakini Islam sebagai dinus salam, Islam sebagai the religion of peace. Tetapi seiring maraknya radikalisme pada sebagian umat Islam di negeri ini, maka kita jumpai di medsos, media sosial, tulisan-tulisan yang bernada menolak atau paling tidak meragukan kebenaran statement Islam sebagai dinus salam. Karena menurut perkiraan mereka, statement Islam sebagai dinus salam itu akan membawa kelemahan, menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang loyo, yang tidak memiliki nyali, tidak memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Alasan yang dikemukakan antara lain, dalam Islam kita diwajibkan untuk perang. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu al-qital, kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berperang, padahal perang itu merupakan sesuatu yang tidak kamu sukai. Ada ayat Al-Quran yang menggambarkan bahwa orang Islam harus bersikap keras, galak terhadap orang-orang non-Islam. Yang mereka kutip dari sebuah ayat, walladzina ma'ahu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras, galak terhadap orang-orang kafir. Sebaliknya, ruhama'u bainahum, berkasih sayang satu sama lain di antara mereka. Ayat-ayat ini, kata mereka, melemahkan keberadaan Islam sebagai dinus salam. Maka mereka mengusulkan statement-statement lain, antara lain Islam adalah agama yang berkeadilan dan lain sebagainya, untuk menghindari kalimat dinus salam. Ibu-ibu yang kami hormati, kelompok ini sebenarnya kalau konsisten dengan pendapatnya, mestinya juga menolak penyebutan Allah sebagai Tuhan yang Rahman dan yang Rahim. Yang biasa kita ucapkan setiap kali mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mestinya mereka juga menolak statement bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Sebab dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan itu keras, syadidul iqab. Allah itu maha keras, maha dahsyat siksa balasannya. Dalam ayat yang lain misalnya kita jumpai bahwa Allah itu azizun dzuntiqam, maha perkasa yang memiliki pembalasan, maha membalas terhadap apa yang dilakukan oleh orang yang tidak benar. Mestinya kalau konsisten dengan cara berpikir mereka yang pertama tadi, yang menolak untuk menyebut Islam sebagai dinus salam, mestinya juga mereka berkeberatan untuk menyebut Allah itu sebagai Tuhan yang Rahman
dan yang rahim. Tapi mereka tidak berani melakukannya karena berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil kita kembali kepada keyakinan kita bahwa Islam memang benar sebagai dinus salam, sebagai the religion of peace. Ibu-ibu yang sangat kami hormati, keberadaan Islam sebagai agama yang damai, yang cinta damai, ini sudah kita akui bersama merupakan prinsip dasar dari ajaran Islam. Benar bahwa dalam sejarah kita mengenal adanya hubungan-hubungan yang kurang harmonis, bahkan terjadi perang antara Islam, antara umat Islam dengan umat lain. Tapi perlu diketahui bahwa peperangan itu bukan hukum dasar, bukan prinsip dasar yang substantif dari ajaran Islam. Para ulama mengatakan al-aslu fi alaqatil muslimina ma'a ghairihim as-salam wal harbu aridatun. Pada dasarnya, menurut hukum asalnya, hubungan antara kaum muslimin dan non-muslimin adalah damai. Hubungan damai. Wal harbu aridatun. Adapun perang itu hadir kemudian. Kalau terjadi hal-hal yang memang dapat mengganggu adanya prinsip yang mendasar tadi. Sekali lagi, inilah pendirian kita. Maka sebagai bangsa Indonesia yang sudah sepakat untuk hidup di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, antara kita kaum muslimin dengan kaum non-muslim terikat oleh perjanjian untuk hidup damai dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada perang, tidak ada hal-hal yang mengganggu hubungan kita satu sama lain. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, tadi sudah saya katakan bahwa melestarikan tradisi amalan nahdiyah seperti yang dilakukan oleh muslimat NU sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk mengukuhkan keberadaan Islam sebagai agama cinta damai. Ini benar adanya, karena dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita menjadi tenang, jauh dari keberingasan, jauh dari emosi yang tak terkendali. Dan itu memang sudah disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nanti bisa dilihat hadis bernomor 2700 yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berdua meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak duduk-duduk sebuah kaum, tidak duduk-duduk sebuah komunitas, yang komunitas itu duduk-duduk bukan untuk ngerumpih,
bukan untuk berdebat sana sini, tapi yadhkurunallaha ta'ala. Mereka berkumpul untuk zikir, eling, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali haffathumul malaikatu, kecuali para malaikat akan mengelilingi, mengitari komunitas yang sedang berkumpul. Komunitas muslimat yang sekarang berkumpul dalam rangka riyadhah dan doa bersama, baik yang ada di kantor-kantor pengurus wilayah, pengurus cabang, maupun yang ada di tempat-tempat lain, baik itu yang daring maupun itu yang luring. Mereka yang sedang berzikir kepada Allah, membacakan sholawat Nabi, membacakan berbagai zikir tadi, membacakan surat Yasin dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan para malaikat akan mengitari, mengelilingi mereka. Hal malaikat mengitari orang-orang yang sedang zikir bukan hanya ada dalam riwayat ini, dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, tapi juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim, atau yang kita kenal dengan sebutan hadis muttafaqun alaih, hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dikatakan misalnya dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, inna lillahi ta'ala malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahlat dzikr. Hadis ini bisa diperiksa pada Sahih Bukhari nomor 6408 dan dalam Sahih Muslim dapat diperiksa pada nomor 2689. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasul, memiliki malaikat-malaikat yatufuna fit turuqi, yang mereka itu berkeliling tawaf di jalan-jalan, berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahlat dzikr, mencari orang-orang yang sedang melakukan zikir. Kelompok-kelompok zikir ini yang dicari oleh para malaikat. Yang kemudian kalau sudah dijumpai, maka malaikat menjanjikan untuk mereka-mereka itu hal-hal yang sangat-sangat menggiurkan bagi kita kaum muslimin dan muslim. Jadi keberadaan majelis zikir secara massal seperti yang ditradisikan di kalangan Nahdliyin ini ada dasar hukumnya yang kuat. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, juga Imam Bukhari dalam sahihnya pula. Ada yang hadis Sahih Muslim, ada yang hadis muttafaqun alaih. Jadi menurut hadis itu, setiap komunitas yang berkumpul untuk zikir kepada Allah, maka para malaikat akan mengitari mereka. Haffathumul malaikat wa wasyiathumur rahmatu, dan yang kedua, rahmat Allah akan menyelimuti orang-orang yang berkumpul itu, yang ada di Arab Saudi, yang ada di Hong Kong, yang ada di Malaysia, yang ada di Yogyakarta, yang ada di Madura, yang ada di Kalimantan, di Sulawesi dan lain sebagainya. Termasuk juga tentunya yang ada di kantor PP Muslimat NU di Jakarta. Mereka akan dikitari oleh malaikat. Rahmat Allah akan turun kepada mereka. Wa nazalat alaihimus sakinatu, yang ketiga, sakinah, ketenangan, ketentraman.
akan turun di hati mereka yang berkumpul untuk zikir kepada Allah. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menyebut mereka yang hadir dalam majelis zikir itu, daring atau luring, fi man indah. Mereka disebut oleh Allah kepada malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Man indah. Siapa yang ada di sisinya, di sisi Allah? Kata para pensarah hadis, man indahu ini adalah al-malaikatul muqarrabu, para malaikat yang didekatkan Allah sedekat-dekatnya. Allah perintahkan malaikat-malaikat, beri, catat Ibu Khofifah Indar Parawansa yang sekarang sedang ada di kantor gubernuran misalnya, Jawa Timur, Surabaya. Catat itu Ibu Said Agil Sirot yang ada di kantor atau di Jakarta. Catat itu Ibu Harsoyo misalnya, yang sekarang sedang berada di kantor PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa juga Ibu Malik Madani yang bernama Lutfia Dewi. Catat nama-nama itu. Catat nama Bu Fatimah, catat nama Bu Lulu Muniroh, catat nama Bu Mimin dari Malaysia, Bu Fatimah dari Hong Kong. Catat nama-nama seluruh orang yang hadir baik secara daring maupun luring dalam acara riyadhah dan doa bersama Muslimat NU. Catat nama-nama mereka itu dan siapkan balasan yang sebaik-baiknya untuk mereka. Ibu-ibu, para pengurus, aktivis, simpatisan Muslimat Nahdlatul Ulama, dan para pemirsa yang kami hormati. Jadi, tradisi memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak membaca sholawat dan lain sebagainya ini adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga dari Nahdlatul Ulama. Kekayaan yang memungkinkan kita untuk menanggapi segala sesuatu itu dengan sikap sabar, sikap tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak mudah menghakimi orang lain. Karena kita yakin bahwa yang hadir dalam majelis-majelis seperti ini adalah, alhamdulillah, kita punya ajaran agama Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah yang sangat toleran terhadap berbagai pemahaman, terhadap berbagai kreasi dari para ulama. Sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu sebenarnya Allah dalam Al-Quran cuma memerintahkan dengan sangat global. Innablu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau Allah dan malaikatnya saja sudah bersolawat untuk Nabi, maka
Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk dia, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapkanlah salam yang sempurna kepada beliau. Wasallimu taslima. Dari perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima ini. Kemudian para ulama panutan kaum Nahdiyin meresponnya dengan berbagai kreasi solawat yang indah-indah yang kita saksikan dalam perjalanan sejarah umat manusia ini. Banyak solawat-solawat versi-versinya yang kita kenal, di samping banyak pula yang tidak kita kenal. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitabnya Afdhalus Sholawat ala Sayyidis Sada telah membukukan 70 versi sholawat yang terkenal di kalangan umat Islam. Ini baru sebagian dari apa yang telah diciptakan kaum muslimin dalam sejarah perjalanan umat ini. Solawat-solawat yang berbagai versi itu disusun dengan bahasa yang sangat indah. Dan kita kaum Nahdiyin terbiasa juga, bukan hanya sekedar membaca biasa, tapi membaca dengan melagukannya agar lebih meresap dalam perasaan. Bacaan solawat dengan dilakukan ini memang bisa lebih menggugah perasaan kita. Perasaan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi kalau lagunya itu memang lagu yang pas, tidak mengada-ada. Coba misalnya kita dengarkan lantunan Rafiqah Darto Wahab di era tahun 60-an di abad 20 yang lalu. Melantunkan solawat Badawi. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar. Ini solawat Badawi yang dilakukan dengan sangat pas oleh penyanyi qasidah kita dahulu, Rafiqah Darto Wahab di era tahun 60-an abad ke-20. Ada lagi misalnya solawat ruh. Allahumma salli ala ruh Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kita kaum Nahdiyin memiliki ajaran yang tidak berkeberatan untuk dilakukannya solawat-solawat semacam itu. Yang tidak membid'ahkan solawat yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Melainkan dikubah
oleh para ulama yang rasa cintanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat dilukiskan. Dengan bacaan-bacaan seperti ini, saya yakin hati-hati kita, hati-hati kaum muslimin akan menjadi tenang, akan menjadi ayem, kata orang Jawa. Tidak menyala-nyala emosinya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah, seperti yang ditradisikan oleh Muslimat NU lewat acara Riyadhah ini, hati-hati kita akan menjadi tenang. Ibu-ibu yang kami hormati, saya kira klaim kita bahwa tradisi Nahdliyin tidak cenderung kepada kekerasan, tapi sebaliknya cenderung kepada ketenangan dan kedamaian ini, saya kira tidak mengada-ada. Kembali kepada kita semua, mari kita lestarikan apa yang menjadi tradisi kiai-kiai panutan kita di masa lalu, untuk kita menghadapi masa yang akan datang, sehingga kita tidak mudah dibelokkan oleh paham-paham yang tidak bertanggung jawab. Yang tadi saya katakan, tidak setuju lagi kepada paham bahwa Islam itu dinus salam, tapi Islam itu adalah agama yang keras, agama yang tegas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang sebetulnya sangat tidak sistematis, bisa memberikan sedikit wawasan kepada kita semua bahwa kita adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menjadi duta-duta pembawa rahmat dan kasih sayang kepada bukan saja manusia, tetapi untuk semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Dalam Al-Quran dikatakan, tidak kami utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi penebar rahmat, kasih sayang untuk alam semesta. Bukan saja untuk kaum muslimin, bukan saja untuk umat manusia, tapi untuk alam semesta. Untuk fauna, untuk flora, untuk lingkungan hidup dalam artian yang luas. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah, i'anah, dan inayahnya kepada kita sekalian. Dan saya sangat menyadari bahwa apa yang saya sampaikan ini sangat tidak bermutu, dan untuk itu saya mohon maaf terutama kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Khafifah Indar Parawansa, yang sedikit memaksa saya untuk tampil memberikan tausiah pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin Muslimat Nahdlatul Ulama, untuk memimpin masyarakat Jawa Timur menuju kehidupan yang lebih baik dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya diminta juga untuk mengakhiri tausiah ini dengan memimpin pembacaan doa. Mari kita berdoa, dan agar doa kita ini lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali dengan amal salih berupa membaca suratul Fatihah. Inilah yang disebut dengan at-tawassul bil amalis salih atau at-tawassul bi salihil a'mal. Menjadikan amal saleh sebagai wasilah bagi diperhatikannya permohonan kita setelah membacanya. Mari ibtigha'an limardatillahi ta'ala
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati shumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arwadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'labahu wa minal lutfi aqrabah. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi ijtima'ina hadha zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'al jam'iyyatana jam'iyyatal muslimat linahdatil ulama jam'iyyatan mubarakatan mardiyah nafi'atan lil ummah walis sya'bi walil insaniyah. Allahumma hdi za'imatiha wa a'dha'aha wa jami'al mas'ulati anha siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma dfa' annal bala wal waba wa khususan waba corona alladzi la yazalu yantasiru fi anha'i alamina fi hadhil ayyam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfazna wa ahlana wa dzurriyyatina jami'an hifdzan tamman kamilan min waba'i corona wa min syarrihi fa innaka khairun hafizan wa anta arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa 'alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.